Saat ini kami adalah orang-orang yang terhilang, mencari sesuatu hal yang bisa memuaskan jiwa kami. Namun sebenarnya bukan kami yang mencari ya Tuhan, tetapi Engkaulah yang mencari kami. Temukan kami Tuhan, melalui firman-Mu sehingga kami sadar keberadaan kami. Kami sadar apa yang terhilang, dan kami melihat kemuliaan Tuhan melalui firman. Berbicaralah kepada kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami. Dan pakailah mulut hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk dipakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya semuanya? Sudah kenyang? Siapa yang masih semangat untuk mendengar firman Tuhan? Semuanya? Wow, kalau semangat gitu kayak. Apakah semua semangat? Iya, puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau tema kita itu adalah mencari namun tak menemukan. Ya, mencari namun tak menemukan. Kita lihat, saya memperhatikan dari awal gambar kita ini, bagaimana orang ini berkeliling-keliling namun rutenya di situ-situ saja. Artinya, apakah dia memang tidak tahu apa yang dia cari? Atau dia tahu apa yang dia cari, namun dia tidak menemukan apa yang dia cari itu. Sehingga akhirnya di dalam pencariannya di situ-situ saja dan dia tidak menemukan. Bahayanya sampai akhir hidupnya dia tidak menemukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita di sesi 3 kita belajar mencari apa? Kepuasan. Dan di sesi selanjutnya ini kita juga mencari apa? Yaitu mencari kebahagiaan. Ya, mencari kebahagiaan. Kita tolong slide-nya. Mencari kebahagiaan. Ya, apakah Bapak Ibu, Saudara sekalian saat ini sedang mencari kebahagiaan? Ya, kalau kita lihat tadi video tadi ya, tadi dia mencari kebahagiaan dengan cara mencari dengan berpacaran gitu ya, dengan cara dia menikah gitu. Atau pada waktu tadi melihat video tadi ada yang lagi baper melihatnya gitu ya. Kapan dilamar gitu ya, kapan ada yang ngasih sinamot gitu ya. Lalu ketika ada yang sudah menikah namun lagi menanti-nantikan seorang anak gitu, kapanlah aku diberikan anak, seperti itu. Lalu tadi ada orang tua yang sudah lansia, dia menonton TV gitu ya, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan ketika dia mencarinya dengan menonton TV, karena tidak ada orang yang mengerti tentang dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mencari kebahagiaan, seeking happiness, mencari kebahagiaan. Nah kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya kebahagiaan itu apa menurut Bapak Ibu Saudara? Kita sering bilang, aku lagi cari bahagia gitu ya. Aku lagi cari kesenangan. Sebenarnya bahagia itu apa? Apakah bahagia ketika tadi kita main game lari-lari terus ketawa-ketawa, terus waktu kita lihat tadi biringnya, Nenek Briel tadi yang buat gerakan yang lucu itu terus kita ketawa-ketawa, apakah itu sebenarnya bahagia itu gitu ya? Lalu bahagia itu ketika kita disenyumi, kita membalas lagi dengan senyum, apakah itu namanya bahagia? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu dan Saudara sekalian punya pengertian sendiri-sendiri tentang bahagia. Nah, tentang bahagia, Bapak Ibu boleh pikirkan, apa ya bahagia menurutku ya? Aku tuh bahagia kalau apa ya? Kalau bahagia itu kalau aku dapat uang, kan gitu. Kalau aku bahagia itu kalau jabatanku naik. Aku bahagia kalau misalnya berkumpul dengan keluarga. Mungkin ada seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan definisi tentang bahagia.
Ya, menurut KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, bahagia itu adalah di mana bahagia itu adalah keadaan suatu pikiran, perasaan. Di dalam pikiran dan perasaan itu ada ketentraman, ada kesenangan, itu hidup secara lahir maupun batin kita. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun hal itu didukung oleh para ahli psikologi yang bernama Seligman. Seligman. Siapa ini ya? Mungkin kita nggak kenal, tapi dia adalah ahli psikologi yang mengatakan bahagia itu adalah keadaan psikologis yang positif di mana seseorang yang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, pikiran dan perasaan yang positif akan kehidupan yang dijalaninya. Jadi perasaan positif tadi apa? Adanya kepuasan, adanya kedamaian di dalam dirinya. Itulah kebahagiaan menurut seorang ahli psikologi yang bernama Seligman, gitu ya. Nah, selanjutnya ditambah lagi seorang psikologi bernama Ed Diener menyatakan kebahagiaan itu adalah kesejahteraan subjektif. Jadi subjektif itu bisa berbeda-beda dalam setiap orang. Dan penelitian individu terhadap kehidupannya melibatkan kepuasan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, dari definisi KBBI dan para psikologi tadi, sebenarnya kebahagiaan itu adalah sehubungan dengan di mana seseorang itu mengalami kepuasan hidup, ya. Puas, ada rasa puas di dalam hati pikirannya. Ada rasa tenang, damai di dalam dirinya. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Jadi ada orang dia tertawa, tapi di dalam dirinya ada kekosongan, ada kesepian. Apakah itu kebahagiaan? Tetapi dari penelitian bukan itu kebahagiaan, bukan keluar ketawa, tetapi ada rasa kepuasan di dalam diri. Ada rasa damai di dalam diri. Itu menurut para ahli-ahli, gitu ya. Jadi bukan saya yang bilang, dari ahli-ahli yang mengatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka juga mengatakan bahwa apa yang membuat manusia itu bahagia. Ya, jadi dikatakannya yang membuat manusia bahagia adalah kalau kehidupan sosialnya yang baik. Misalnya, aku punya tetangga kiri kananku, muka belakangku, kami baik. Kalau misalnya aku perlu sesuatu, dia mau mengasih gitu. Ada sih ya, kalau kami di Tarutung masih gitu. Inang, adong do tomatmu, adong, kata dikasihnya. Lid tomat do, lid, katanya kayak gitu, dikasihnya. Jadi keadaan sosialnya yang baik gitu ya. Lalu kalau misalnya ada pesta kita, dia datang gitu ya. Pesta adat kita atau apapun dia datang, dia sapa kita pun nyapa dia. Nggak ada yang terjadi yang buruk di dalam hubungan sosial kita. Ya, apakah di dalam kehidupan tetangga Bapak Ibu seperti itu? Ya, puji Tuhan ada ya. Lalu apa lagi yang membuat bahagia itu? Kalau dia religius, dia orang beragama, dia orang yang takut akan Tuhan, dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia selalu berharap kepada Tuhan, dia berdoa gitu ya. Lalu dia melakukan puasa, ada ketenangan seperti dialirkan sungai kehidupan misalnya di perasaannya. Apakah seperti itu? Katanya seperti itu. Lalu apalagi yang tadi, bahagia itu kalau misalnya kita menikah. Wah, kalau kita yang jomblo-jomblo ini berarti kita belum bahagia gitu ya. Kalau belum menikah berarti belum bahagia. Nah, sekarang saya tanya kepada Amang, Inang, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya lihat ada pasangan romantis di sini. Bapak Opung Noah, Opung Doli dan Opung Boronoa. Gimana Ibu, Bapak Opung gitu ya? Apakah bahagia itu ketika Bapak Ibu menikah ataukah bahagiakah dalam pernikahan? Bahagia ya?
Ini kayaknya ada ragu-ragu. Bahagia nggak Pak? Ah nggak aja. Nanti kalau aku jawab salah itu. Atau rahasia, privasi. Oh di situ udah bahagia gitu ya. Oke, karena kami belum tahu yang masih jomblo yang belum menikah ini ya. Oke, lalu ada yang bilang apa? Bahagia itu kalau ada finansial. Berarti finansialnya, ekonominya cukup memadai gitu ya. Apalagi kalau lebih gitu. Sehingga bisa beli segala sesuatu gitu ya. Itu dikatakan. Jadi itulah yang dikatakan bahagia. Lalu bahagia tadi juga kalau memiliki sikap empati di dalam diri, artinya dia bisa mengerti dan memahami orang lain gitu, tidak menuntut. Nah Bapak Ibu, itulah beberapa definisi bahagia dan dikategorikan bahagia dari para psikologi itu. Jadi kalau begitu, kembali lagi, definisi bahagia itu adalah sehubungan dengan ketenangan, rasa aman di dalam jiwa, ada rasa puas, ada rasa cukup dalam jiwa dari seseorang. Sekali lagi, disimpulkan dari yang tadi, berarti bahagia itu adalah sehubungan dengan adanya ketenangan, adanya rasa aman dalam jiwa, adanya rasa puas, cukup dalam jiwa, itulah dikatakan bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekalian, apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang dikatakan para ahli ini? Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara juga setuju. Dan hari ini kita akan melihat bukan hanya dari kata para ahli penelitian dan pengetahuan yang meneliti dari beberapa objek manusia, tetapi kita kembali lagi melihat apa sih kebahagiaan itu dari sumber bahagia itu yang dituliskan dalam Alkitab. Mari kita lihat dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 5. Kitab Mazmur di Perjanjian Lama, kalau bahasa Bataknya Psalmen. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat 5. Saya tunggu ya, mungkin ada yang belum bisa dapat. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca bergantian. Saya nanti ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Demikian seterusnya. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat semua ya? Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sekali lagi ayat 5 sama-sama, 1, 2, ya. Dosaku dilakukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Iya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas yang kita baca ini adalah tulisan yang berupa nyanyian
Di dalam nyanyian ini merupakan pengakuan secara jujur dari seorang yang bernama Daud. Dia adalah pemazmur yang handal. Nah, Bapak Ibu, kita mau kenalan dulu sama si Daud ini ya. Ada yang namanya Daud ini di sini? Nggak ada kan? Oh, ada. Oke, tapi kita mau lihat Daud yang mana ini ya. Silahkan. Saya Daud. Saya lahir sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Saya adalah putra ke-8 dari Isai. Pada tahun 1035 sampai 970 sebelum Masehi merupakan masa keemasan dengan pemerintah sebagai seorang raja di kerajaan Israel. Saya seorang raja yang tampan. Saya memiliki kemampuan bermusik yang baik. Saya hebat dalam berperang dan begitu banyak menuliskan mazmur. Namun saya tidak mengalami kebahagiaan dan hal itu saya tuliskan dalam mazmur. Iya, sudah dengar? Ada bingung. Iya. Jadi ini adalah biografi atau latar belakang dari penulis kitab Mazmur. Dia adalah seorang raja ya. Dia seorang raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam nats yang kita baca yang tadi, dia menuliskan pertama, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Diulangi lagi ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, kata bahagia yang kita baca tadi ini itu dalam bahasa aslinya, nggak apa-apa ya, Inang kita belajar sedikit ya. Bahasa aslinya itu Eser, bahasa Ibraninya. Nah, artinya happiness, blessedness. Nah, kalau bahasa Bataknya mertua mahamu katanya. Kalau bahasa Karonya sangap katanya. Jadi sudah paham ya. Jadi kalau bahasa Indonesia katakan berbahagia, tetapi lebih dalam lagi rupanya itu adalah bless, berkat. Bless. Jadi apa hubungannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Mungkin dalam diri kita berpikir atau pada umumnya orang-orang dunia menganggap, oh orang yang diberkati yang bagaimana? Yang banyak uangnya lah, kan gitu ya. Bisa keliling-keliling ke luar negeri gitu. Banyak uangnya lah, kan bisa dihormati. Banyak uangnya lah, gitu ya. Mungkin orang berpikiran seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu menganggap seperti itu. Itulah berkat. Kita diberkati kalau misalnya kita mempunyai uang atau harta benda, ada kita finansial kita yang cukup gitu ya, ada tanah kita dan berkat-berkat yang lain. Jadi ketika berkat itu ada, maka ada kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita pikir sehubungan dengan kebahagiaan tadi. Itu yang kita anggap sebagai bahagia, itu yang kita anggap sebagai berkat, dan itulah yang kita kejar. Yang gak salah, memang uang itu bisa membuat orang bahagia, ya, menurutnya. Kan uang segala sesuatunya, yang memudahkan segala sesuatunya, memang benar Bapak Ibu. Namun sebenarnya kalau kita lihat dari pengakuan Raja Daud, dia itu kurang apa Bapak Ibu? Dia itu seorang raja, seorang pemimpin, penguasa yang sangat berkuasa di zamannya. Daerah kekuasaannya bukan hanya di Israel, tapi sangat luas sekali. Dia memiliki uang yang berlimpah, maka tidak salah juga kalau banyak wanita-wanita yang ingin dekat menjadi istrinya. Karena dengan menjadi seorang istri Daud, maka apapun bisa terpenuhi. Dia punya anak yang sangat banyak. Anaknya itu tampan-tampan. Dia punya pengawal, dia punya pengaruh.
Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka semua akan hormat kepadanya. Semua akan kagum kepadanya. Itu yang dialami, yang dirasakan oleh Raja Daud. Tetapi uniknya, ketika dia mengalami semuanya itu, dia memiliki uang yang berlimpah, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki pengaruh yang baik. Tapi dikatakannya, berbahagialah mertua mahamu, sangat kaam adi, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Itu yang dikatakannya. Diulangnya lagi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Inilah pengakuan, pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Kalau saya yang menulis di sini, mungkin Bapak Ibu belum percaya, kau belum banyak uangmu, kan gitu ya. Tapi ini seorang raja, kau masih mudanya kau, kan gitu ya. Masih mudanya kau, kan gitu. Belum nikah lagi kau, ngerti kau apa-apa, kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi ini Raja Daud, dia sudah mengalami apa yang Bapak, Ibu, dan dunia ini kejar. Apa yang dunia ini kejar? Tapi dia katakan, no. Lang, katanya. Bukan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Iya, Bapak, Ibu, sebenarnya di dalam diri kita itu ada kebutuhan, ya, kebutuhan. Ini seorang tokoh psikologi, namanya ini adalah diagram Maslow. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan, pertama fisik, secara fisik, yaitu makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain, kan gitu. Ini kebutuhan dasar. Kalau dia udah kaya pun, kalau Bapak Ibu lihat, ada orang kaya dia stres. Ya, stres, entah gara-gara apapun itu, pasti yang dicari pertama bukan lagi uang, tapi yang dicari adalah makan, minum. Kalau saya lihat di Tarung itu banyak orang gila, yang dia cari apa? Makan, minum. Itu yang selalu dibutuhkan. Jadi ini memang kebutuhan dasar kita. Makan, minum, tidur, pakai. Inilah kebutuhan dasar kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kebutuhan psikologis kita ini sudah terpenuhi, maka kita mau naik lagi. Wah, kan aku makanku sudah aman ya, gitu ya. Finansialku udah cukup untuk makan, minum lah, gitu. Maka dia naik lagi. Rasa aman. Ya. Keamanan, keteraturan, stabilitas. Maka bagaimana supaya uang simpananku aman? Jangan simpan di bank, katanya. Tapi harus ada saham, menurut saya gitu ya. Dia buat seperti itu. Lalu ketika sudah aman uangnya gitu ya, udah stabil gitu ya. Lalu dia naikkan lagi kebutuhannya secara sosial. Nah, makanya dia jalin relasi. Jangan relasi dengan keluarga, ikut persekutuan, perkumpulan marga, kan gitu, perkumpulan di gereja, perkumpulan di kantor, supaya baik gitu ya hubungan tadi, gitu. Nah, terus setelah itu sebenarnya apa? Dia kurang lagi, dia mencari penghargaan supaya dihargai, maka dia naikkan pencapaiannya lagi. Kalau tadi aku sudah jadi pelayan di gereja, maka aku mau supaya aku dihormati lagi di daerahku gitu ya, di masyarakat. Maka dia menjadi ketua ketua ini gitu. Lalu dia menyumbang sana, menyumbang sini buat acara amal supaya apa? Supaya dihargai, kan gitu. Nah, lalu setelah itu inilah aktualisasi diri. Dia mengembangkan diri,
pengembangan ideologi, dia semakin pintar gitu ya. Dengan siapapun dia bisa berdebat gitu. Nggak ada yang bisa mengalahkan dia kepada diri sendiri. Nah Bapak Ibu, ini semuanya sebenarnya yang terjadi di dalam diri. Ini yang terjadi di dalam diri kita. Inilah kebutuhan-kebutuhan kita. Dan uang itu memang bisa memenuhi kebutuhan ini semuanya. Ini secara psikologis, ini secara apa namanya ya? Ini fisiologis, ini psikologis namanya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kita pikir dengan uang bisa dipenuhi. Kalau aku punya uang maka makan minumku oke lah. Kalau misalnya ada uang aku aman, teratur hidupku, stabil. Lalu kalau ada uang tambah lagi maka relasiku dengan keluarga dan yang lain bagus. Setelah itu aku akan dihargai. Lalu aku akan mengembangkan diri. Dan akulah. Itu tujuannya. Dengan uang. Wajar Bapak Ibu. Lalu kita lihat lagi gimana kita. Inilah perkembangan kita. Bayi kecil, anak-anak sudah remaja, kuliah kira-kira, udah bekerja, jadi opung-opung. Kan gitu. Semakin lama semakin berkurang matanya. Semakin berkurang tenaganya, semakin berkurang daya ingatnya, kan gitu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kenapa kok kalau nggak ada uang nggak bisa mendapatkan kebahagiaan? Kenapa kalau nggak ada uang aku merasa cemas, takut dan bimbang? Karena dalam pikirannya dengan uang semua kebutuhan ini tadi bisa terpenuhi. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau anak-anak ini apa sebenarnya kebutuhannya? Susu, terus pakaian, apa lagi? Ya? Jajan, berubah jajan. Oh kenapa nak? Jajan. Itu masih bayi maksudnya. Iya, paling tidak bayi itu adalah kebutuhannya adalah makan, minum, pakai sama orang tua. Kalau nggak ada orang tuanya dia nangis, nggak ada rasa aman, kan gitu ya? Iya. Lalu naik lagi tingkat, gitu ya? Lalu naik lagi tingkat, ini anak-anak. Anak-anak ini apa kebutuhannya? Tetap makan, minum, pakai, orang tua. Ada lagi nggak tambahannya? Iya, mainan, main. Ya, di situ ada kebebasan. Ada lagi makin lagi nanti jadi teman, gitu ya. Nah, kalau sudah meranjak ke SMP, SMA seperti ini, apa? Sama, makan, minum, pakai, main, gitu ya. Tambah lagi pacar, teman, gitu. Bahkan penerimaan. Supaya aku diterima, supaya aku dihargai, maka dia pikir apa yang harus aku lakukan ya, maka aku berprestasi. Prestasi apa? Prestasi dengan musik, prestasi dengan olahraga, prestasi dalam bidang akademik kan gitu di sekolah, itu namanya penerimaan. Nah itulah sampai dengan kuliah. Lalu setelah itu ini sudah semakin tua, apa yang dibutuhkan mereka? Apa yang paling dibutuhkan oleh para lansia ini? Nah, saya tanya, para lansia, apa yang kalian butuhkan saat ini? Yang paling kalian butuhkan? Masih butuhnya main-main? Enggak kan? Apa yang kalian butuhkan para lansia? Supaya ngerti kami ini gitu ya. Gitu. Hah? Perhatian, lansia kirim uang gitu ya, betul itu? Kenapa? Perhatian anak. Wah ini ada ini suara dari para lansia. Perhatian anak kan seperti itu ya. Iya. Yang dibutuhkan para lansia ini kan adalah kesehatan. Nanti kalau misalnya ketemu sama para lansia, apa mau didoakan?
kesehatanku inilah, kakiku ini udah nggak sanggup lagi jalan gitu katanya kan. Iya, udah rematik kurasi ini katanya gitu. Udah ya ingatku ini nggak bisa lagi aku baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, udah terbatas katanya gitu. Betul atau betul? Betul. Lalu apa lagi? Anaknya sudah semakin dewasa, udah punya anak, bahkan udah punya cucu. Tapi yang dipikir, udah pun anaknya tadi sudah jadi mama atau jadi bapak, tapi yang dipikirkan oleh lansia ini dia tetap anak kan gitu. Dia merasa itu adalah anak-anak kan gitu. Lalu akhirnya penerimaan. Enggak ditelepon-teleponnya. Enggak sayang lagi dia sama aku. Itu kan dulu sayang kali aku sama dia, sekarang gak sayang lagi dia. Maka sedihlah hatinya. Dia merasa orang yang paling malang di dunia ini. Gitu ya. Kayak kan? Iya, gak ada lagi yang mengerti aku. Iya, ada rasa kesepian dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah siklus yang terjadi dalam diri kita. Dan kita para muda-mudi, inilah yang akan terjadi ke depannya. Kita cari terus, ujungnya pasti ke sini. Dan itu tidak berhentinya. Kita akan terus mencari dan memuaskan kebutuhan kita. Karena kita pikir dengan kita mencapai kepuasan dari kebutuhan kita pikir kita bahagia. Kita pikir ketika kita sudah mencapai semuanya ini, kita pikir aku sudah bahagia, aku akan bahagia kalau semuanya sudah kepada yang aktualisasi diri. Kalau misalnya sudah sampai seperti ini, aku akan bahagia. Enggak, Bapak Ibu, kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Kita bersyukur kalau misalnya Tuhan mengajarkan kita sebenarnya apa yang membuat kita bahagia dan apa yang harus kita kejar. Sekali lagi, Daud mengatakan di dalam Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Ada kata pelanggaran, ada kata dosa, ada kesalahan. Kenapa ada perbedaan? Apa artinya itu? Kita belajar lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata dosa yang di dalam Mazmur itu adalah syatah. Itu artinya missing of the goal. Ya, missing of the goal. Berarti itu ini perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru itu sama dengan hamartia. Ini sering sekali. Berarti arti dosa di sini ya adalah meleset, tidak tepat pada sasaran atau tujuan. Tujuan siapa? Tujuan kita? Bukan, tujuan Allah. Kita sudah mendengar di sesi pertama bagaimana Allah menciptakan sungguh amat baik dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia punya tujuan atas hidup kita. Jadi ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua kami yang lansia udah sampai sekarang ini hidup, Tuhan sebenarnya punya tujuan atas hidup kita. Jadi bukan hanya lahir gitu ya, udah besar, udah tua, lalu memikirkan tuh dia udung mate, bukan itu. Tapi sebenarnya Tuhan punya tujuan ketika dia awal menciptakan manusia dan ketika kita lahir. Dan ketika kita tidak sampai pada tujuan itu, itulah dosa. Jadi dosa itu dalam sekali artinya, missing of the goal. Meleset daripada sasaran. Kalau manah itu ada sasarannya. Ketika kita memanah, seorang pemanah itu harus tepat
pada sasarannya, barulah itu gol namanya. Baru dia dapat poin, baru pas namanya. Tapi kalau tidak tepat pada sasaran, dia kalah. Dia kalah. Jadi Bapak Ibu, dosa itu. Berarti kalau begitu, kita harus tahu apa tujuan Tuhan menciptakan aku. Kalau kita tidak tahu apa tujuan kita, tujuan Tuhan menciptakan kita, maka kita akan terus berputar-putar seperti ini di dalam dosa kita. Karena kita tidak tahu apa tujuan kita. Jadi bagaimana kita tahu tujuan hidup kita? Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Ya melalui firman-Nya. Maka kita bersyukur ada firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Bahkan sudah dipermudah dengan adanya Alkitab seperti ini dan dicetak dengan luasnya. Tetapi seringkali Alkitab ini kita taruh di lemari, di atas bantal kita, kan gitu ya. Di atas bantal kita, supaya apa? Supaya dijagai Tuhan aku, katanya gitu kan gitu ya. Apakah seperti itu? Nggak ada pengaruhnya. Karena kalau ditutup ya sama saja, kita nggak tahu apa tujuan Tuhan. Maka yang terjadi apa? Tujuan hidupku, apa mauku, apa tujuan orang tuaku, apa tujuan orang dalam diri kita terus begitu. Maka kita akan hidup di dalam dosa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata ini itu di Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan punya tujuan. Tuhan buat perintah itu, tapi dia tidak mau hidup dalam tujuan Allah itu. Itulah jatah dosa, nggak sampai tujuan Tuhan. Dan itu juga muncul ketika di dalam anaknya si Adam dan Hawa, yaitu Habel. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 4 ayat 7. Supaya kita mengerti sebenarnya dosa itu dalam sekali Bapak Ibu. Bukan hanya mencuri, jangan mencuri. Aku nggak mencuri kok, aku baik kok. Nggak seperti itu gitu ya. Kejadian 4 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia harus menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, ini Habel belum membunuh Kain. Tetapi di dalam hatinya udah ada, maafkan saya, di dalam hati Kain sudah ada jatah. Maka Tuhan bilang dosa sudah mengintip, katanya, di depan pintu hati. Berarti Bapak Ibu, dosa itu ketika ada hasrat kita, ingin kita untuk berpaling dari Tuhan, untuk jauh dari Tuhan, untuk ada niat jahat. Jadi dosa itu dinamakan. Itu yang dimaksudkan di sini. Maka di kata Daud tadi, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi gitu. Jadi begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan karena kita tidak sampai pada tujuan. Sekarang saya tanya, tahukah Bapak Ibu apa tujuan Tuhan dalam Bapak Ibu Saudara sekalian? Para pemuda-pemudi, tahukah para pemuda-pemudi apa tujuan Tuhan di dalam hidup saudara? Kalau kita tidak tahu, maka kita akan di sini terus, gagal pada tujuan Tuhan. Dan akan terlihat actionnya. Maka Kain terlihat action, dia membunuh adiknya Habel. Lanjut, pelanggaran, Pesah. Itu adalah tindakan mencerminkan pemberontakan kepada Tuhan. Ini sudah action, sudah tindakan, ya. Maka Adam mengambil buah itu, gitu ya. Maka si Kain memukul adiknya, itu adalah Pesah, tindakan. Kita mencuri, jangan mencuri kata Tuhan. Kita mencuri itu udah pelanggaran Pesah. Nanti berkutak-kutak di situ juga. Terakhir, kesalahan.
adalah menunjukkan penyimpangan, kriminalitas, ketiadaan rasa hormat kepada Allah. Jadi kalau nomor 2 ini ada aturan. Ada hukum Taurat dilanggar, itu masuk ini. Tetapi kalau ini mungkin dia tidak percaya sama Tuhan, dia tidak tahu firman Tuhan, dan dia tidak tahu hukum-hukum Taurat. Tetapi dia sudah bersalah. Makanya kalau misalnya pun seorang ateis itu, walaupun dia tidak hidup di dalam aturan-aturan hukum Taurat dan dia tidak tahu dengan firman Tuhan ini, gitu ya, maka dia sudah bersalah. Karena dia meniadakan rasa hormat kepada Allah, dia meniadakan Allah, itu sudah bagiannya. Jadi semua dirangkum oleh Daud tadi. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi semua itu penyebab dari kita tidak berbahagia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita punya uang yang sangat banyak, kita punya keluarga yang lengkap, tetapi selama masih ada dosa di dalam diri kita, selama masih kita bersalah kepada Tuhan, selama kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan, maka tidak ada kebahagiaan, maka tidak ada rasa puas, maka tidak ada rasa tentram, maka pikiran kita kacau, hati kita tidak tenang, emosi kita selalu negatif. Baik orang percaya dan tidak percaya, selama masih ada dosa, maka tidak bahagia. Ketika saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya menyimpang dari Tuhan, keinginan hati saya mau tidak tunduk kepada Tuhan, maka saya tidak bahagia. Tidak bahagia. Walaupun saya baca Alkitab, tidak bahagia. Ini pengakuan dari saya. Kacau pikiran saya, semua salah, gak ada kedamaian, semua di mata saya salah. Kenapa? Karena saya tidak memiliki kebahagiaan itu oleh karena dosa. Jadi kembali lagi, bahagia itu sehubungan dengan Allah. Sehubungan dengan Allah. Adapun uang kita, kalau kita tidak damai, kalau kita nggak puas, adapun jabatan kita dihormati, kita tidak puas. Karena apa? Karena dosa, hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Berarti bahagia itu sehubungan dengan Allah. Setuju? Amin. Jadi sudah tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana bahagia itu? Sehubungan dengan Allah, sumbernya. Iya. Selama masih ada dosa, Daud bilang, tulang-tulangku menjadi lesu. Ini adalah pengakuan berpengaruh kepada sakit psikologisnya, psikomatis. Ada orang yang dia sakit, dideteksi kesehatannya nggak adanya. Cuman dia merasakan sakit kepalanya, asam lambungnya naik gitu, pikirannya kacau, termasuklah ini. Lalu akhirnya dia mengeluh, aduh, gak ngertinya anakku itu. Padahal di situ anaknya. Kalau ditemani anaknya salah, kalau nggak ditemani salah, mengeluh sepanjang hari. Lalu tangan Tuhan menekan dengan berat. Akhirnya hidupnya terus berat. Walaupun hartanya melimpah, walaupun istri suaminya baik, walaupun anak-anaknya bisa diatur dan semuanya sukses, tapi berat di dalam dirinya, tertekan, tidak ada rasa puas, tidak ada rasa tenang. Itulah yang dialami Daud. Maka dia melihat, berat kali hidupku ini Tuhan, aku gak bahagia. Dia merasakan tangan Tuhan menekan dengan berat. Lalu bagaimana solusinya? Kalau dosa yang membuat kita tidak bahagia, kalau dosa membuat kita tidak ada rasa puas,
Lalu bagaimana yang kita harus lakukan? Mari kita lihat kembali Mazmur 32 tadi. Waktu ya, saya cepat-cepat. Baik, kita baca ayat 5. Mazmur 32 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dan Saudara cari? Kebahagiaan, benar? Benar. Lalu, apa yang membuat kita tidak bahagia? Apa? Dosa. Sudah setuju kita itu? Dosa. Lalu kalau itu yang gak membuat kita bahagia, jadi apa yang kita lakukan? Geng kenceng, kayak gitu. Biarkan aja. Enggak. Daud bilang, dosaku kuberitahukan kepada Tuhan. Dosaku, bukan dosa suamiku. Kan ya? Dosaku bukan dosa tetanggaku. Dosaku bukan dosa orang tuaku, tapi dosaku, pribadi. Dosaku kuberitahukan kepada Tuhan, diakukan satu persatu. Bukan kita katakan baik sengaja maupun tidak sengaja, tapi ini adalah pengakuan yang jujur. Dosaku kuberitahukan kepadamu, kepada Tuhan. Lalu katanya, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Bapak Ibu bisa menyembunyikan kesalahannya di hadapan saya dan di hadapan suami, istri, atau anak-anak. Anak-anak bisa menyembunyikan dari guru, ataupun dari teman, ataupun dari orang tuanya. Tetapi kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Semuanya terlihat. Tuhan tahu, tetapi Tuhan minta kesadaran dan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan, enggak kutanggungi lagi. Aku orang berdosa Tuhan. Aku banyak kali dosaku ini, enggak kusembunyikan lagi. Aku orang berdosa. Ini Tuhan. Lalu dia katakan, aku mengakui pelanggaranku. Tadi semuanya itu yang kita sudah baca. Dosa, kesalahan, pelanggaran. Daud bilang, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan, aku akan mengaku kepada Tuhan. Kenapa tiga-tiganya ini dia sampaikan? Berarti di sini dia mau kasih tahu bahwa manusia sudah melakukan itu dan berkutat dalam dosa itu, dalam pelanggaran dan kesalahan itu, semuanya kuakukan. Dan ketika dia melakukan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Selesai semuanya. Selesai semuanya. Sempurna semuanya pengampunan dosa itu dikerjakan oleh Allah melalui Kristus Yesus di kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan minta. Ketika kita sadar bahwa dosa kita yang menghambat, maka kita datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa dan pelanggaran kita, mengakui kejahatan kita, mengakui kotorannya kita. Kalau Bapak Ibu datang kepada orang, mengakui kesalahan Bapak Ibu, mungkin orang itu tidak bisa menerima. Tetapi ketika kita mengakuinya kepada Tuhan, Daud bilang, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan ini keyakinannya, Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi dia benar-benar merasakan, dia memiliki suatu keyakinan, Tuhan yang mengampuni dosaku. Maka sudah selesai semuanya, sudah lega semuanya, dan aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Daud yang begitu banyak dosanya, ketika dia mengakui kepada Tuhan,
dengan imannya, maka selesai. Saya orang berdosa. Ketika saya mengakui dosa saya kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa saya. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun dosa saudara yang saudara sembunyikan, Tuhan tahu. Jangan menjadi berjiwa penipu, tetapi akuilah di hadapan Tuhan dengan suatu keyakinan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosaku. Dia mengundang, marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju, sempurna, bersih, karena dikerjakan oleh Kristus yang mati di kayu salib. Bagian kita tinggal beriman di dalamnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kebahagiaan sejati itu kita cari, kita dapatkan ketika aku dengan Tuhan berdamai, ketika aku dengan Tuhan berteman, ketika aku dengan Tuhan relasiku baik. Disitulah aku akan menemukan kebahagiaan. Ini bukan cerita omong kosong, tetapi sudah banyak orang di dunia ini mengalami kebahagiaan sejati. Dan kita orang yang percaya, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita juga akan merasakan kehilangan kebahagiaan itu. Tetapi kalau kita kembali lagi mengakuinya kepada Tuhan, maka anugerah Tuhan itu ada pada kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Jadi orang percaya pun gak bisa main-main. Baik siapapun kita, selama masih ada dosa, maka kebahagiaan itu tidak akan mengalir dalam diri kita, tidak ada pada kita. Sekali lagi, kebahagiaan sejati itu ketika relasi manusia dengan Allah bersatu. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu bahagia? Atau mau terus seperti ini? Nih, keliling-keliling. Kalau mau, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Ketika Bapak Tuhan menjamah hati Bapak Ibu, datanglah. Kapanpun itu, jangan tunggu-tunggu. Karena kebahagiaan itu Allah mau berikan kepada Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sini. Kami orang berdosa. Kami orang yang hidup di dalam pelanggaran dan kesalahan. Kami mengejar yang tak pasti. Dan hari ini Tuhan katakan, kebahagiaan itu ada pada Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah firman ini Engkau lanjutkan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap kami pulang tidak sia-sia dan kami menemukan kebahagiaan sejati itu. Teruskanlah Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.